tapi menggunakan emosi dan sentimen masyarakat gitu kan untuk kepentingan politik. Smart viewers, hukuman mati tidak akan bisa memberikan rasa jera, bahkan tidak bisa menekan angka kasus kejahatan. Hukuman mati adalah hukuman yang melanggar hak untuk hidup. Semua manusia berhak untuk tidak mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Lantas bagaimana fakta berbicara tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia? Tonton episode kali ini bersama dengan Bagus Sosroseno, Activism and Resources Coordinator dari Amnesty International Indonesia. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di Binus TV. Smart Viewers, hari ini kita lagi mampir di Cikini, tepatnya di Amnesty International Indonesia bersama dengan Kak Bagus Sosroseno. Halo Kak Bagus. Halo Smart Viewers. Makasih nih Kak Bagus sudah mau ngobrol di Binus TV ya. Sama-sama. Nah Smart Viewers, hari ini kita mampir ke Amnesty karena mau ngobrolin soal hukuman mati ya Kak. Gimana sih kira-kira regulasinya hukuman mati di Indonesia dan kenapa hukuman mati di Indonesia itu kok sampai sekarang masih dipertahankan gitu ya? Nah, regulasi hukuman mati Indonesia sih mungkin udah kayak pengetahuan umum gitu ya. Kalau kita bicara tentang kenapa hukuman mati masih berlangsung di Indonesia itu sendiri, sebenarnya banyak faktornya. Mungkin faktor pertama itu adalah masyarakat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia itu menganggap bahwa hukuman mati itu memberi efek jera kepada masyarakat. Jadi seakan-akan hukuman mati itu menakut-nakuti masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan kejahatan gitu. Itu faktor pertama. Faktor keduanya terutama dalam kasus narkotik ya. Ada narasi war on drugs, gitu, memerangi narkotik, di mana Indonesia masih menganggap bahwa hukuman mati itu sama seperti efek jera itu. Mereka menganggap hukuman mati menurunkan kasus-kasus narkotik, walaupun tidak ada buktinya juga, gitu kan ya. Terus yang ketiga, interpretasi subjektif pasal-pasal hukum. Terutama pasal-pasal hukum, kalau kasus narkotik lagi, pasal-pasal hukum internasional, terutama pasal 62 ICCPR, yang kadang membuat negara itu boleh mengkategorikan kasus narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa, most serious crime, yang membolehkan kejahatan itu dihukum secara hukuman mati di negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati. Oke, tadi kan kakak sebutin kalau mostly masyarakat percaya kalau hukuman mati itu memberikan efek jera ya. Sedangkan kalau ngomongin soal data gimana nih Kak? Jadi kalau kita melihat datanya, ya melalui riset Amnesty dan juga riset-riset badan-badan lembaga-lembaga yang lain, kita melihat bahwa hukuman mati ini tidak menurunkan angka kejahatan sama sekali. Terutama kalau kita bicara kasus narkotika ya, saya pakai kasus narkotika ini banyak karena di Indonesia itu 94% hukuman mati itu dijatuhkan ke orang-orang yang terlibat dalam kasus narkotika. Kalau kita lihat data dari pemerintahnya sendiri aja, jadi Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golase pada tahun kemarin Februari 2022, beliau menyatakan bahwa kasus-kasus narkotik itu malah meningkat dari 3,4 juta pada tahun 2019 malah meningkat ke 3,6 juta di tahun 2021. Jadi ya terbukti sekali itu narasinya nggak betul kan, hukuman mati menurunkan kejahatan narkotika. Nah itu kan tadi berbicara hukuman mati untuk kasus narkotika ya Kak ya? Nah ini seliweran nih Kak di sosial media ya? Lagi santer juga nih soal kasus
kekerasan seksual. Nah kan ada yang dihukum mati nih Kak, atau mungkin masyarakat menghendaki pelaku kekerasan seksual untuk dihukum mati. Nah ini kira-kira hukuman mati ini dalam tanda kutip ditunggangi nggak sih Kak untuk kepentingan politik, untuk mereda amarah masyarakat gitu? Iya, bisa dibilang gitu ya, karena ini merupakan suatu fenomena yang kita panggil penal populism. Oke. Jadi hukuman mati itu digunakan untuk meredakan keresahan dan kegalauan masyarakat gitu ya, kalau mendengar cerita kasus kekerasan seksual gitu. Dan masyarakat ya bisa dipahami, mereka mau tindakan itu diambil secara cepat dan keras gitu. Tapi masalahnya nomor satu, seperti yang kakak bilang tadi, itu memang bisa untuk kepentingan politik, karena itu kan kayak mungkin bukan memanipulasi juga, tapi menggunakan emosi dan sentimen masyarakat gitu kan untuk kepentingan politik. Jadi itu bahaya sebenarnya, karena yang harus mungkin smart viewers mau ingat juga kalau mau berpikir tentang masalah ini, hukuman mati itu kan tidak menyelesaikan masalah-masalah sistemisnya. Ya. Dan kalau kita berbicara kasus kekerasan seksual misalnya, masalah sistemisnya kan banyak, ketimpangan gender, budaya patriarki gitu kan. Ya. Kalau hukuman mati kan ya yang dihukum satu orang itu saja, sistemnya masih merajalela gitu kan ya, budaya patriarki. Jadi ya salah satu resikonya yaitu masyarakat jadi nggak terlalu berpikir tentang masalah sistemisnya, dan itu bisa menjadi sesuatu yang digunakan untuk kepentingan politik tadi ya. Oke. Nah, Kak, ini sama nggak sih konsepnya sama penanggulangan terorisme? Kan banyak juga masyarakat pasti mostly menghendaki pelakunya untuk dihukum mati ya, karena konsep tadi mata dibalas mata gitu. Itu gimana Kak? Ya kasus terorisme memang itu satu lagi kan ya, kasus yang membuat orang merasa resah begitu kan ya, karena bisa dibilang body count-nya tinggi. Jadi mungkin bisa difahami kalau orang merasa wah ini harus mata dibalas mata, tapi itu kan esensinya mata dibalas mata itu balas dendam. Dan balas dendam itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah mungkin memperpanjang siklus kekerasannya. Karena kita tidak sepatutnya ya membalas perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam juga gitu. Dan secara data, secara riset juga menunjukkan bahwa tidak efektif. Nomor satu, keluarga korban ya, keluarga korban terorisme. Ya, kalau pelakunya dihukum mati, itu kan tidak mengurangkan penderitaannya keluarga korbannya. Ya. Itu satu. Terus yang kedua, untuk kasus-kasus seperti bom bunuh diri, itu orangnya sendiri, pelakunya sendiri kan sudah siap mati. Jadi kalau misalnya sudah ditangkap dan mau dihukum mati, tidak akan merubah apa-apa gitu. Dia memang sudah siap mati dari awalnya gitu kan. Dan juga kalau kita bicara tentang kasus terorisme, kita harus bicara tentang grup-grup ekstremis gitu ya. Biasanya kan koneksinya di situ. Grup-grup ekstremis ini kadang-kadang kalau kita hukum mati pelaku kejahatan terorisme, pelakunya itu malah dianggap sebagai seorang pahlawan atau martir gitu ya, dari grup-grupnya itu, grup-grup ekstremisnya. Jadi bukannya menurunkan siklus kekerasan atau menurunkan kekerasannya, tapi grupnya itu malah jadi lebih termotivasi untuk melakukan atau mengekskalasi kekerasannya gitu. Oke.
Nah ini kan tadi Kak Bagus sudah jelasin soal data yang justru nggak menunjukkan kalau hukuman mati itu menurunkan ya kasus narkotika, bahkan kekerasan seksual dan terorisme sekalipun gitu. Nah Kak, mungkin bisa dijelaskan nih ke Smart Viewers, berarti apa Kak ganti sanksi yang paling pas gitu? Jadi Amnesty melihatnya nggak secara simpel juga sih, tapi yang paling penting adalah hukuman itu tidak boleh merendahkan martabat manusia dan tidak boleh kejam gitu ya. Jadi karena negara-negara juga mungkin punya cara-cara tersendiri untuk menghukum pelaku kejahatan, yang penting itu tidak melanggar martabat manusia itu. Terutama harus ikut undang-undang dasarnya negara tersebut. Kalau di Indonesia kan UUD kan. Iya. Dan juga melihat hukum-hukum atau undang-undang internasional law. Karena Indonesia juga sudah menandatangani atau meratifikasi beberapa hukum-hukum gitu kan ya. Mungkin Smart Viewers bisa research di internet, gampang nyarinya. Tapi intinya itu tidak boleh kejam dan harus manusiawi. Jadi mungkin hukum penjara adalah solusi yang lebih tepat, dan hukum penjara itu pun harus ada unsur manusiawinya. Kita tidak boleh kejam gitu kan. Kalau misalnya pelakunya itu sudah terbukti melakukan kejahatan misalnya, daripada dihukum mati mungkin lebih baik dikomutasi, jadi dihukum penjara seumur hidup saja begitu. Tapi kalau hukuman seumur hidup mungkin tetap harus diberi pilihan untuk bahasa Inggrisnya parole gitu ya. Jadi selalu ada titik harapan untuk rehabilitasi gitu. Approach-nya, pendekatan rehabilitatif juga penting. Jadi karena gimana ya, kalau kejahatan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang juga sih, mungkin bisa dibilang mayoritasnya itu kan terbawa emosi gitu ya. Jadi tidak semua kejahatan itu dilakukan dengan berdarah dingin gitu kan. Jadi kemungkinan rehabilitasi itu harus selalu dibuka gitu. Jadi mereka tidak melakukan kejahatan itu lagi. Dan seiring dengan itu juga keadilan restoratif untuk korban-korbannya juga harus dijalankan. Jadi mungkin hukum penjara itu salah satunya. Itu yang sering dilupain juga ya Kak, keadilan untuk korbannya justru ya. Gitu. Nah, Smart Viewers, ini tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Bagus, semoga tercerahkan ya gitu. Dengan gimana sih regulasi atau penerapan hukuman mati, khususnya di Indonesia ini ya Kak ya. Gitu. Semoga kedepannya akan membaik. Ya. Nah, karena juga siapapun nggak berhak untuk mengambil hak hidup dari satu orang manusia, gitu. Kak Bagus, terima kasih nih. Terima kasih. Udah mau ngobrol sekali lagi. Terima kasih. Nah, untuk Smart Viewers, kalau misalnya mau cari tahu lebih lanjut lagi, atau ayo bahas lagi dong tentang konsep hukuman mati yang lebih dalam lagi, boleh. Nanti kita main lagi ke sini ya Kak ya? Ya, dan kalau mau lihat riset-risetnya bisa ke amnesty.id. Ya. Bisa ke websitenya, bisa ke ada juga di Instagramnya. Ya. Langsung cus di follow aja gitu. Ya, Smart Viewers, terima kasih. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channelnya Binus TV juga. Komen jangan lupa ya kan. Mau ngebahas tentang apa lagi boleh. Dan see you Smart Viewers. Bye bye. See you Smart Viewers.